Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ajib wal akhirah Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan masuk ke materi yaitu berpikir komputasional. Nah, sebelum kita lanjutkan, langkah lebih baiknya kita awali dengan doa agar nanti kegiatan kita selama pembelajaran nanti itu diberikan kelancaran. Oke, silakan ketua kelasnya bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke. Siap berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dah ya. Oke, selanjutnya Ustadz akan absensi terlebih dahulu. Bagaimana kehadiran kalian pada hari ini? Apakah datang semua atau ada yang berhalangan hadir karena suatu hal itu ya? Oke, absen sebentar ya. Absen 1, Syarin. Ya, Syarin ada? Izin. Sakit. Oke. Adelia. Oke. Fata, Ata ya. Afika. Oke. Latifa. Oke. Untuk hari ini tidak berangkat 2 ya, dikarenakan sakit. Semoga teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan agar nanti bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas. Nah, seperti yang Ustadz tadi sampaikan, untuk kesempatan kita hari ini nanti adalah kita akan mempelajari yang namanya berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Oke, saya mau mengajukan pertanyaan. Nah, ini berpikir komputasional itu bukan hanya kita praktek di depan komputer saja, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kalian berpikir komputasional berarti komputer. Wah, apa itu prakteknya nanti hanya di lingkungan komputer atau di lab saja? Enggak, tetapi itu nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini Ustadz coba mau tanya, kalau setiap pagi ketika kita berangkat sekolah, apakah ada langkah-langkah yang biasa kalian lakukan kira-kira? Ketika kalian mau berangkat, itu biasanya kalian ngapain? Mandi, terus bangun dulu ya mungkin ya. Ya bangun, belum bangun udah dimandiin kan ya. Nanti ya ini bangun, kemudian mandi, kemudian sholat, terus ganti baju, terus sarapan. Persiapan sekolah. Apa? Tahfidz dulu, ada yang tahfidz dulu, terus apa lagi? Sarapan, ada yang enggak sarapan juga mungkin ya. Ya pakai kerudung, pakai seragam dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalian di sekolah, kemudian ada alurnya kalian salim sama ustazah. Kemudian nanti masuk ke kelas. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan di kelas. Nah, keseharian kalian itu masuk ke dalam ini yang namanya berpikir komputasional. Itu
masuknya ke dalam, bisa dikategorikan ke dalam situ. Nah, itu praktek berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, ada beberapa tujuan atau apa yang akan kita dapatkan ketika kita nanti belajar berpikir komputasional pada kesempatan ini nanti. Nah, tujuan yang akan kita capai itu adalah ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan yang namanya pengertian berpikir komputasional. Kemudian dapat mengidentifikasi 4 komponen utama dari berpikir komputasional. Ya, itu ada apa aja? Tuh, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Nah, kemudian tujuan yang ketiga atau goals yang ketiga itu adalah menerapkan konsep berpikir komputasional tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam prakteknya entah itu nanti rutinitas atau daily activity kita, atau mungkin nanti bisa diterapkan dalam pekerjaan kita yang nanti ketika berada di depan komputer lah, itu nanti bisa kita menggunakan konsep berpikir komputasional seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, Ustadz ingin kalian nanti melihat video terlebih dahulu agar nanti kalian tidak tegang gitu ya. Nah, ini ada salah satu video bisa nanti kalian tebak seperti itu. Oke, bentar ya videonya. Mana ya videonya ya? Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada video. Coba nanti kalian tebak. Di dalam video ini nanti ada gambar. Kira-kira kalau menurut kalian tebakan kalian nanti seperti apa? Seperti itu ya, bisa kalian tebak. Oke. Ya, rules yang pertama adalah kalian diminta untuk fokus, kemudian dilarang berkedip, ya tapi berkedip nggak apa-apa ya. Kemudian nanti perhatikan gambar yang ada di depan. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan kalian ini kira-kira gambar apa? Nguin. Coba ada yang bisa tebak kira-kira? Kucing. Oke. Oke. Coba ya. Oke. Oke, gambar apa ya? Oke. Ya, jawabannya. Oke. Oke, ternyata seekor papin ya, panda penguin ya itu. Oke, namanya papin ya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua adalah kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa tebak? Singa. Singa telinganya besar ya. Oke, coba kita tebak. Oke. Nah, bentar ya. Nah. Oke. Oke, namanya apa ini hebatnya? Gajah bebek ya. Ya, gajah bebek. Oke, kita lanjut. Soal terakhir. Ya, diketawain kakak kali ya. Oke. Nah, ada gambar. Ini apa ini? Tarik tambang. Kemudian ada ada SIM, ada juga bulan tapi B-nya hilang jadi P. Apa ada yang bisa tebak kira-kira? Hah? Kesimpulan. Oke. Apakah benar? Ya, oke, silakan bisa kasih tepuk tangan untuk jawaban kalian yang betul ya, yang terakhir betul. Oke. Oke.
Ini ada video tentang yang namanya berpikir komputasional lah. Ini nanti bisa kalian amati, kemudian nanti akan Ustadz terangkan itu ya. Pengenalan computational thinking. Nah, ini. Hai teman PC. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang berkata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oke, sudah ya. Nah, ini tadi adalah video singkat bagaimana penjelasan tentang berpikir komputasional. Tadi ada beberapa contoh-contohnya ya. Ketika dekomposisi tadi diterapkan di mana, kemudian di pengenalan pola itu nanti seperti apa, kemudian setelah pengenalan pola, abstraksi seperti apa, kemudian nanti terakhir adalah algoritma atau menyusun praktiknya atau menyusun langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini Ustaz tampilkan dulu ya. Nah, ada beberapa manfaat ini ya. Ini tadi konsep berpikir komputasional ya, yaitu pengertiannya itu adalah berpikir kemudian mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah secara tepat, cepat, dan juga nanti efisien. Karena terkadang ketika kita punya masalah, kita belum tentu nanti bisa menyelesaikan masalah dengan tepat, belum tentu nanti bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ataupun bahkan efisien. Nah, ketika nanti kita sudah terbiasa berpikir komputasional, nanti bisa, insya Allah bisa menerapkan penyelesaian masalah yang seperti ini. Kemudian, nah ini tadi untuk bagian-bagian berpikir komputasional, ada dekomposisi sampai dengan algoritma. Kemudian dekomposisi itu ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bisa mendekomposisi suatu masalah. Yang pertama adalah membuat masalah lebih mudah dipahami, seperti itu. Kemudian membantu fokus pada suatu bagian dalam satu waktu. Biasanya kan ada orang tipikalnya itu
multiple intelligence atau dia punya bakat untuk fokus ke beberapa hal. Nah, tetapi kebanyakan dari kita kan lebih cenderung fokus pada satu hal. Nah, itu kita nanti bisa memfokuskan kita pada satu hal biar nanti bisa diselesaikan dahulu. Kemudian mengurangi kerumitan biar nanti tidak ruwet gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengenalan pola. Di sini nanti di dalam tahap pengenalan pola kita akan mendapatkan beberapa manfaat ketika kita bisa memahami pola-pola yang muncul. Yang pertama adalah menghemat waktu karena kita tidak perlu menyelesaikan masalah dari awal setiap kali. Jadi ketika nanti kok kita udah tahu polanya seperti ini, oh ini masalahnya seperti ini. Misalkan ketika nanti musim hujan, biasanya nanti akan muncul beberapa penyakit, misalkan diare, kutu air, atau mungkin apa seperti itulah. Ketika kita sudah kenal polanya ya, ketika nanti musim hujan pasti ada penyakit seperti ini, kita sudah antisipasi. Misalkan kita tidak kecah sembarangan ya. Biasanya kalau di lingkungan asrama nggak pakai apa itu alas, kemudian kecah lah, bisa jadi nanti kakinya kena kutu air. Kemudian ini membantu membuat generalisasi, yaitu pola sudah ditemukan, kita bisa membuat aturan yang berlaku untuk kasus serupa. Kemudian mempermudah pemahaman masalah, data yang rumit jadi lebih mudah dipahami. Contoh halnya seperti ini. Ketika ada matahari cerah, kemudian ada awan mendung, berarti akan ada hujan, walaupun belum mesti ya. Tetapi itu prediksi kita. Kalau habis cerah, kemudian ada awan gelap muncul, pasti itu kemungkinan besar akan ada hujan. Kita akan sedia payung itu ya. Oke, kemudian abstrak. Manfaatnya ini bisa mengurangi kerumitan, fokus pada inti masalah, membantu kita membuat model sederhana tapi tetap mewakili masalah, kemudian menghemat waktu dalam analisis dan juga nanti pemecahannya. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, menjadi panduan kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian membantu komputer, kalau misalnya di komputer ya, mengeksekusi perintah dengan benar, kemudian menghindari kekacauan atau langkah yang terlewat. Misalkan kalian buat mie, kalian melewatkan langkahnya apa? Misalkan merebus. Jadi mie kalian buka, kalian masukkan ke dalam air, kemudian kalian sajikan. Nah itu mie-nya masih mentah, belum direbus. Nah itu untuk mencegah hal itu. Oke, proyek. Nah, kelas ini nanti akan Ustadz bagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, satu kelompok nanti terdiri dari 5 atau bahkan 6 anggota sesuai dengan tempat duduk kalian. Kemudian nanti masing-masing kelompok nanti akan berikan Ustadz lembar kerja. Silakan nanti bisa kalian kerjakan secara kelompok. Lembar kerjanya apa Ustadz? Yaitu nanti kalian akan Ustadz minta untuk mendekomposisi, mengalgoritma, kemudian mengenali pola, kemudian tahap-tahap berpikir komputasional dia. Nanti kalian tuliskan di LKPD yang Ustadz berikan. Nanti kalau sudah akhir sesi nanti akan Ustadz minta untuk presentasi ke depan. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini nanti silakan kalian beri nama kelompoknya sesuai dengan ini aja, perangkat komputer ya. Materi kita kan tentang komputer. Silakan nanti kelompok kalian bisa kalian beri nama perangkat komputer. Misalkan kelompok ini kelompok mouse ya, kelompok ini kelompok monitor ya. Kemudian kelompok ini mungkin kelompok apa Mbak, kira-kira Mbak? Keyboard kayak gitu ya, boleh nggak apa-apa. Yang ini kelompok apa kira-kira? Perangkat komputer, kalian tahunya apa perangkat komputer? CPU kayak gitu ya, boleh nggak apa-apa. Boleh joystick ya, kelompoknya nanti banyak gerak kayak gini ya, kayak joystick ya. Oke, silakan itu Ustadz bagi LKPD-nya, kemudian bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ustadz. Seperti itu. Oke. Nah, alat untuk membuat ini berarti. Membuat boba. Enggak, alatnya itu membuatnya. Nanti bisa mixernya atau apanya nanti bisa gitu. Sendok. Nah, ini apa? Mencuci
Mencuci baju. Nah, mencuci baju itu kan ada alat dan juga bahan. Alatnya kira-kira apa kalau mencuci baju kalau sesuai gambar? Nah, ember. Terus apa lagi? Kira-kira mungkin ada tambahan yang lain, misal alat untuk masuk sikat. Itu bisa kalian tuliskan di sana seperti itu. Nah, bisa kalian tulis. Yang buat foto-foto apa tuh namanya alasnya? Telenan. Mati sama mati. Iya, apa? Apa? Ini yang apa ini? Pengenalan pola. Nah, tadi apa? Anunya. Kegiatannya apa? Cuci baju. Bahan-bahannya sudah selesai ini. Dan samarannya udah. Oke. Pengenalan pola itu berarti ketika mencuci baju itu kira-kira yang sering dilakukan itu apa? Ngecek, terus ada lagi membilas, terus sesian apa lagi? Memerah lah, itu bisa kalian. Nah, abstraksi itu nanti ini dibagi menjadi hal yang penting dan juga tidak penting. Misalkan dalam mencuci baju itu kan ada beberapa yang mungkin bisa kita prioritaskan, ada juga yang tidak kita prioritaskan. Misalkan kalian memilih sikatnya, kalian mau sikatnya ukuran tangan atau mungkin agak kasar, itu kan bisa nanti ke dalam yang ini tidak penting, atau mungkin merek apa itu sabun cucinya, misalkan kalian menggunakan Mama Lemon atau Papa Lemon atau Adik Lemon, ya itulah bisa nanti kalian pesan ke tidak penting. Nah, yang penting apa? Harus ada. Ayo, kira-kira apa? Kira-kira mencuci. Kalau bagian ini hilang itu bisa dikatakan tidak bisa mencuci, itu apa kira-kira? Ember. Apa? Menuangkan airnya. Kalau nggak ada airnya kan kalian nggak bisa mencuci. Masa mau pakai apa? Ini tadi merek apanya itu? Merek sabun cucinya. Posisi kalian nyuci itu kira-kira penting apa enggak? Gini. Itu kalian tuliskan di sana kira-kira yang penting dan tidak pentingnya, gitu. Ya. Ini apa? Nah, ini tuh pola sesuatu yang sering muncul dalam kalian memasak mie. Kira-kira apa? Memasak mie. Yang penting sama yang penting apa gitu? Kalau ini dulu, yang mana pola? Misalkan polanya itu apa yang sering muncul? Merebusnya. Kemudian apa itu? Kalau kalian itu sering nggak ketika masak mie, kemudian masakan pertama airnya kalian buang, nanti apa itu masukkan air panas lagi, kayak gitu? Belum, nggak pernah? Oh, beda-beda ya. Ya boleh merebus, kemudian ya boleh 2, boleh 3, nggak apa-apa. Merebus atau ini bukan ketika mau disajikan itu apa mengaduk Plating. apa nggak tahu itu nama bumbu, kemudian minyak kalian gini, nah itu kan diulang-ulang terus ini, nah itu bisa kalian tuliskan. Kalau nggak ada itu nggak bisa jadi rumah, tapi kalau langkah ini nggak ada itu bisa tetap jadi rumah. Kira-kira apa? Misalkan kalau kalian apa itu ngusung barang, misalkan bata itu kan pakai angkong atau gerobak itu ya. Nah, misalkan kan gerobaknya kan bebas. Kalian mau mereknya Arko, mau mereknya
apa itu cinta nuris, mau mereknya apa itu kan bebas. Yang penting bisa untuk mengangkat barang kayak gitu. Itu misalkan yang tidak penting. Kalau yang penting misalkan tadi mengaduk semen itu penting, kemudian menempel semen ke tembok itu kan penting. Itu bisa kalian tuliskan di sana. Iya. Ustaz, Hmm. kalau kap sama sedotan itu masuknya bahan. Sedotan ya. Sedotan masuknya bahan, kap juga bahan. Ustaz, centong bahasa Indonesianya apa? Hah? Centong. Itu sintong itu aja. Pengaduk. Emang Pengaduk. emang centong. Ya, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, bisa. Iya, makanan bisa. Tapi agak aneh sih. Apa? Kalau opsional, di atas ya. Iya. Aku tulisannya juga. Aku juga. Ini misalkan jumlah air, oke. Jumlah air itu penting bang nggak kira-kira? Penting ya, kalau kebanyakan nanti medok ya minyak ya. Atau mungkin ini misalkan tidak penting itu ketika masak itu apa ya, merek kompor itu kan nggak penting. Kalian mau pakai Rinnai atau mau pakai Rani atau mau pakai Rina itu kan bebas. Ya nggak apa-apa. Itu air itu kan penting, bahan juga penting. Oke. Yang tidak penting tadi merek kompor itu tidak penting. Kemudian apa lagi? Seperti itu. Merek mie kira-kira penting apa enggak kalau kalian? Penting. Ada yang Indomie lovers, ada juga yang pokoknya mie. Oke. Nah. Udah? Ya, boleh. Penjual bahan itu juga mungkin tidak tidak penting ya. Ya enggak apa-apa. Kalian itu deskripsikan menjadi bagian-bagian. Ya, yang beli bahan. Uang lama atau uang baru? Ya, bisa kalian tuliskan di sana. Tepungnya timbangan Enggak usah timbangan. Timbangan buat apa? bisa. Takarannya tiba-tiba yang resepnya 29 gram. Sesuai dengan desain. Setiap kelompok beda sih. Ya beda. Hah? Ada yang bangun rumah, ada yang bangun rumah. Pola. Kamu tadi apa? Nyuci baju. Polanya apa tadi ayo? Nyuci baju yang sering diulang-ulang. Nah, di nyuci baju yang enggak sekali kegiatan itu langsung selesai enggak, tapi perlu berulang-ulang itu kira-kira apa aja. Jadi, nah itu masuk. Masih air. Ya, emang piring kayak gini. Oke, 5 menit lagi kita presentasi ya. 5 menit lagi.
Ya, 5 menit lagi kita presentasi. Ya. Jangan semen dong tulisannya. Semen. Itu. Menata batu bata. Suka-suka. Ya. Ini bagian yang kedua diulang lagi aja atau semuanya ditulis dari awal Selama itu tadi apa namanya buat boba? Iya. Itu yang membuat boba itu ada mungkin sesuatu yang perlu 2 kali atau 3 kali proses baru nanti menuangkan air. boleh menuangkan air atau mungkin ketika nanti sudah diaduk di apa? Nah itu boleh. Mengaduk lagi. Algoritma. Oke, yang di tahap algoritma itu nanti kalian buat alurnya seperti flowchart ya, seperti ini. Nah, mulai, kemudian nanti sini, nanti bisa kalian apa? Kayak main map. Nanti turun lagi. Ya, yang penting nanti ada ini, ada mulainya, ada juga berhentinya, gitu ya. Bisa saja. Jadi ini perlu ini dulu. Tuh. Oke, kelompok 2 hampir selesai. Kelompok cuci baju ya, cuci baju juga udah mau selesai. Oke, di langkah algoritma nanti itu ada proses mulai kegiatan, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti ada urut-urutannya. Apa? Ini di langkah membuat boba itu ada mungkin langkah yang tidak penting, ada juga yang penting. Kira-kira dari segi ini tuh yang penting itu apa kira-kira? Cara membuatnya bukan bahannya yang penting. Bisa juga bahannya atau tidak di cara membuatnya atau cara prosesnya. Misalkan ukuran cupnya kira-kira penting apa enggak? Enggak. Nah itu bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok joystick akan membacakan cara memasak mie. Anggotanya ada Tata, Afika, Ainun, Hayi, Adel, dan Yaya. Hari ini kita akan membacakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memasak mie. Yang pertama, alat ada panci, piring, garpu, ada sendok, saringan mie, gunting, pisau, dan ada talenan dan teflon. Untuk bahannya ada mie goreng, telur, tomat, timun air, selada, cabai, bawang merah, bumbu-bumbuan, minyak. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pengenalan pola. Bagian yang selalu muncul berulang atau sama dengan kegiatan lain: merebus, mengaduk, memotong, dan plating.
Abstraksi. Yang penting adalah air, bahan, bumbu-bumbu, panci, dan piring. Yang tidak penting ada merek kompor, penjual bahan, bentuk piring, kaos tangan. Kemudian algoritma yaitu urutan langkah kerja dari awal sampai akhir, antara lain menyiapkan bahan, menuang air ke dalam panci, Memanaskan air, memasukkan mie, memotong sayuran, Menggoreng telur, menyiapkan bumbu, menyaring mie, mencampur mie dengan bumbu, menyiapkan alat makan, menata mie, menata sayuran, menata alat makan, menaruh mie beserta alat makan di meja makan, berdoa dan siap disantap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keyboard yang beranggota Nindya, Akila, Caca, Anggi, dan Zikra akan mempresentasikan tentang cara pembuatan minuman boba. Dekomposisi dibagi menjadi dua, ada alatnya adalah kompor, panci, pengaduk, mangkok, saringan, dan gelas takar. Bahannya ada tepung tapioka, susu full cream, gula, brown sugar, air, pop ice coklat, es batu, susu kental manis, cup dan sedotan. Pengenalan pola. Menuangkan air, mengaduk bahan-bahan, membentuk boba atau membulat-bulatkan boba. Abstraksi. Penting. Kompor, air, panci, tepung tapioka, menambahkan gula, susu full cream. Tidak penting. Ukuran cup, sedotan, gelas takar, es batu. Dan algoritmanya adalah pertama-tama masukkan tepung tapioka dan pop es coklat ke dalam baskom, lalu tambahkan air. Kemudian masak air sampai mendidih, lalu bulat-bulatkan boba. Setelah membulat-bulatkan boba, masukkan ke dalam air mendidih. Setelah bobanya matang, angkat boba lalu masukkan ke dalam mangkok. Siapkan cup, lalu masukkan susu kental manis dan brown sugar. Diberi es batu, kemudian tuangkan susu full cream dan tambahkan boba ke dalam cup, lalu dikasih sedotan dan siap disajikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir komputasional ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun candi, bangun rumah ya, masak mie, buat boba, dan juga cuci baju, itu bisa kita kategorikan dalam BK. Jadi kita bisa terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti prakteknya di komputer pun juga sama, kalian harus bisa terapkan BK di dalam sistem komputer agar nanti komputer itu juga bisa berjalan seperti itu. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Ustadz minta terima kasih banget ya sama kalian atas kerjasamanya. Minggu depan akan kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu nanti kita akan membedah modul yang ketiga. Di sana nanti kurang lebih ada bagaimana nanti kita membuat diseminasi konten dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari di sana. Kemudian kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke. Sekian dari Ustadz, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke. Terima kasih.